Oke, saya ini kebagian hari ini untuk menjelaskan mengenai kepemimpinan dan peran perempuan dalam inklusi keuangan digital Indonesia dalam posisi saya sebagai wakil bendahara Aftek. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Aftek itu adalah asosiasi fintech, ini fintech Indonesia yang membawahi lebih dari 300 anggota. Oke, kita lihat tahun 2020 dari saat Indonesia Fintech Summit. Pak Presiden mengatakan bahwa fintech telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan memperbesar akses masyarakat kepada pembiayaan. Kenapa demikian? Beliau mengatakan seperti itu karena nomor satu adalah semua orang selalu bilang saya butuh dana, saya butuh bantuan. Kalau saya mau memperbesar usaha saya perlu uang tambahan. Ya tentunya itu menjadi suatu teriakan dari banyak sekali pihak ya, terutama UMKM. Berarti ada suatu akses pembiayaan yang terhambat di dalamnya. Nah, fintech termasuk peer-to-peer lending, utamanya peer-to-peer lending itu telah membuka sumbatan-sumbatan itu. Ini tahun 2020, berarti 4 tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat sekarang populasi Indonesia itu 278,7 juta. Itu merupakan 3,5 populasi dunia. Saya selalu mengulang dengan populasi untuk mengatakan bahwa banyak juga ya orang kita ya. Nah, banyaknya orang kita ini menunjukkan bahwa Indonesia ini potensinya besar. Artinya kalau Indonesia negara kita sendiri, teman-teman kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri menjadi market kita, secara ekonomi kita sendiri bisa mandiri gitu. Karena itulah pada saat COVID-19 kemarin kita itu saling menolong satu dengan yang lain, tetangga kita, teman kita pesan makanan kita kirim segala macam kita bisa survive karena orang kita cukup gitu ya. Itu yang kita sebenarnya harus sadari. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita punya kekuatan ini, dan ini merupakan kekuatan. Saya baru kembali kemarin dari Money 2020 ya. Saya duduk dengan orang Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand. Waktu itu satu meja ya, kita ngobrol gitu. Mereka sampai baru sekarang saya dengar ada orang Malaysia sama orang Singapura bilang, wah Indonesia emang pemikirannya udah maju ke depan katanya. Kita ini masih, orang Malaysia apalagi bilang kita masih sibuk soal bahasa katanya ya, masih ribut katanya soal bahasa. Orang Indonesia udah mikirin bagaimana supaya digitalisasi ini menjadi suatu kekuatan inti dari Indonesia, mengingat kondisi Indonesia dan keadaan alam dan geografisnya itu sangat menantang. Jadi digitalisasi ini memang sudah merupakan suatu kekuatan buat kita untuk menjangkau hampir 280 juta orang. Jadi walaupun orang itu ditinggal di suatu desa yang ada di atas gunung, ataupun dia tinggal di satu pulau, tetapi tetap aja dia masih bisa bayar, dia tetap masih bisa jualan dan sebagainya. Nah, ini yang merupakan kekuatan kita. Dan jangan kita lupa bahwa hampir sekitar 2,3 juta jiwa pertumbuhannya setiap tahun. Artinya Anda bayangkan aja, bahkan antara 2,5 sampai 3,5 bayi lahir setiap tahun ya. Artinya adalah hampir 80% penduduk Singapura hadir di Indonesia setiap tahun gitu ya. Ini kan jumlahnya banyaknya luar biasa. Nah, sekarang kita lihat total pengguna internet kita itu sudah sekitar 66,5%, dan ini akan bertambah dengan nanti adanya satelitnya nambah, kemudian kita punya infrastruktur membaik, maka kita lihat bahwa pengguna internet akan jauh lebih baik, apalagi harganya nanti akan makin lama akan makin turun, bahkan kalau perlu gratis untuk yang publik gitu ya. Nah, pengguna media sosial itu hampir sama dari pengguna internetnya, berarti kan hampir dari berapa nih? Hampir 70% ya dari pengguna internet itu menggunakan media sosial. Angka-angka ini kita jangan melihat ini hanya sebagai angka, kita harus lihat ini sebagai suatu potensi. Nah, sekarang bagaimana kita mengubah orang dari konsumen digital menjadi produsen digital juga? Karena mau nggak mau ya, kalau konsumen digital kan kita nonton juga, kita udah jadi konsumen. Tapi bagaimana kita mengubah ini semua sehingga menjadi kebutuhan yang menjadi suatu potensi yang baik bagi kita, sehingga kita bisa menjadi produsen digital. Berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya orang udah bisa menggunakan internet, tahu digital, tapi tidak terhubung dengan fasilitas keuangan, tidak terhubung dengan sistem keuangan atau yang kita sebut dengan inklusi keuangan, maka nggak akan jadi apa-apa. Artinya kalau misalnya dia terhubung dengan suatu lembaga keuangan, dia pinjam uang, dia nabung, dia investasi gitu ya,
itu menunjukkan bahwa dia sudah masuk ke dalam suatu sistem keuangan. That means dia bisa membuat ekonomi ini bergerak dengan lebih cepat. Otomatis ketika dia kemudian investasi, uangnya dia juga akan bertambah. Atau ketika misalnya dia masuk peer-to-peer lending bukan sebagai peminjam tapi sebagai investor, ya, kemudian oleh teman-teman perusahaan peer-to-peer lending dipinjamkan ke yang membutuhkan, kan ada untungnya tuh. Nah, untungnya kan dibagi ke investor. Itu merupakan suatu bentuk investasi juga gitu. Nah, itulah ketika orang-orang ini sudah masuk ke dalam suatu sistem keuangan. Jadi yang harus kita dorong, kenapa financial inclusion itu sampai kita mempunyai strategi nasional inklusi keuangan, itu karena kita membutuhkan orang-orang yang sebanyak tadi yang nyambung ke internet tadi untuk masuk ke dalam suatu sistem keuangan. Kalau kita lihat tadi bahwa selama 10 tahun terakhir kini inklusi keuangan sudah menjadi 85%. Artinya sudah banyak orang, sudah 85% dari orang yang masuk ke dalam sistem keuangan. Nah, target pemerintah adalah sampai 90% gitu ya. Dan kenaikan ini menjadi bagus. Kenapa? Artinya yang nyimpen uang di bawah bantal itu udah nggak banyak lagi. Mereka udah nyimpennya ke bank atau kemudian atau ke yang lainnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kita tetap mempertahankan angka ini? Hanya satu, teman-teman, trust atau kepercayaan. Orang harus percaya kepada digitalisasi. Orang harus percaya kepada perusahaan yang mengelola keuangan digital. Harus percaya kepada bank, harus percaya kepada perusahaan fintech, harus percaya. Nah, kepercayaan inilah yang tadi dibilang sama Pak Encik menjadi penting. Kalau orang itu kemudian tertipu atau kemudian di scam ya, kena scammer, kena juga cyber attack misalnya gitu, dan cyber security menjadi isu buat kita, maka orang akan balik lagi. Saya mendingan lihat uang, kemudian saya simpen aja gitu, karena uangnya kan kelihatan. Dia lupa bahwa uang itu akan turun terus nilainya gitu ya. Kemudian cash itu sebenarnya mahal sekali, cash itu mahal. Ada bayangkan sekarang mau masukin uang ke ATM itu mau masukinnya aja harus ada 2 orang, satu yang pakai senjatanya gitu kan, yang satu udah pernah pada lihat kan kalau masukin uang ke ATM itu kan paling nggak 2 orang. Ketika uang itu dibawa harus dikawal, itu kalau di kota besar. Anda bayangkan kalau itu ada di pulau-pulau harus dibawa pakai pesawat, kemudian pesawat jatuh uangnya hilang lah semuanya itu kan, karena uangnya bentuk seperti itu. Belum kalau kita nyetak uang. Jadi digitalisasi keuangan itu menjadi kunci kita untuk bisa ekonomi kita bisa berputar secara lebih cepat gitu. Nah, supaya orang bisa masuk ke digitalisasi keuangan tadi, dia harus percaya, dia harus punya literasi keuangan, dia tahu bagaimana mengelola keuangan secara digital, simpen password, ganti password, tidak bagi dia punya OTP, dan juga segala macam edukasi-edukasi yang kita semua lakukan. Kalau ada link yang nggak jelas jangan diklik, ada APK jangan dibuka. Nah, itu kita nggak bisa sendirian, teman-teman. Makanya antara media sama industri harus bareng kita dorongin gitu. Karena yang bakal kena tuh saudara-saudara kita juga, tante-tante kita juga, tante-tante, karena banyak perempuan juga yang, wah ini kayaknya gampang nih, ini perempuan paling gampang juga dia kayak tertipu nih kan. Jadi memang even kalau edukasinya kita mungkin harus gender juga, karena cara berpikir perempuan dan laki-laki berbeda gitu. Nah, kita lihat sekarang gapnya berdasarkan gender ya, perempuan masih lebih banyak dari laki-laki ternyata sekarang gitu ya. Ini data-data nanti kita bisa bagikan. Kemudian berikutnya Mas Rifki Tong. Karena itulah maka kita lihat bahwa tahun 2024 IMF aja sudah memprediksi bahwa kita punya pertumbuhan di atas pada angka 5% dan lebih tinggi daripada prediksi ekonomi global 2,9%, sudah hampir 2 kali lipatnya. Itu karena dia melihat bagaimana gerakan ekonomi kita yang didukung oleh digital dan inovasi teknologi. Berikutnya Mas. Nah, kalau peran perempuan kita lihat di jasa keuangan, kalau kita lihat dari Infobank ya, ada teman-teman Infobank nggak di sini ya? Infobank itu mengatakan bahwa sekarang itu ada 1.894 kursi direktur di 436 perusahaan di jasa keuangan, dan dari angka tersebut hampir 20% diisi oleh perempuan atau 364 orang. Pertanyaannya kenapa gitu ya? Kenapa kok cuma 20% padahal secara populasi 50-50. Nah, nanti kita bicara soal itu. Nah, kemudian kalau McKinsey bilang ada 2 tantangannya, glass ceiling gitu ya.
atau kita gas ceiling tuh terlihat tapi nggak bisa dijangkau, karena misalnya perempuan ini memang punya dua peran. Jadi kalau di rumah tangga dia CFO rumah tangga, dia juga chief HRD-nya rumah tangga gitu ya, anak-anak sekolah di mana, anak-anak didaftarin sekolah gitu ya, itu juga jadi CFO, kemudian chief people officer-nya juga yang perempuan gitu ya. Terus kalau dia mengurus yang lain-lain juga perempuan gitu ya. Jadi memang ya ini udah kodratnya ya, bahwa perempuan itu memang lebih banyak perannya gitu kan. Karena itu kalau kita lihat makanya kita kemudian mendorong kalau perempuan itu bagaimana caranya supaya dia bisa membagi waktunya gitu ya. Nah tapi gini ya teman-teman, perempuan laki-laki, jadi tidak bisa sama ya, nggak ada perempuan sama laki-laki itu nggak ada, jadi memang nggak bisa sama. Hanya sekarang bagaimana kita memperlakukannya ya, kalau kepada perempuan misalnya kalau dia sakit gitu ya, misalnya ada sakit pada saat bulanan gitu misalnya, maka perusahaan memberikan kesempatan dan menghargai itu sebagai dia sebagai perempuan gitu ya. Hal-hal seperti itu bukan berarti bahwa itu menyebabkan tidak adanya kesetaraan, enggak, tetapi perempuan diperlakukan sebagai perempuan, laki-laki diperlakukan sebagai laki-laki gitu ya. Nah kemudian berikutnya boleh. Nah, diperkirakan 54% dari usaha mikro itu milik perempuan yang kini menggunakan internet untuk menjual produk, dibandingkan 39% usaha mikro milik laki-laki. Ini ada beberapa data dari UN Women ya, yang sudah menunjukkan bahwa women owned itu lebih banyak daripada men owned yang menggunakan digital. Ini harus ada survei yang lebih lanjut, kenapa ya perempuan seperti itu. Kemungkinan karena memang perempuan itu multitasking. Jadi teknologi itu membantu mereka untuk melakukan multitasking gitu. Ya, berikutnya. Nah, ini pengguna fintech, data dari kami bahwa dari 42,7% pengguna fintech itu individu, 28% UMKM dan 13%-nya pengusaha mikro. Nah, usianya di bawah 35 tahun, lebih dari 70% adalah di bawah 35 tahun. Berarti kan masih muda ya. Ya, millennials ya masuk yang ke situ ya, millennials dan ya kan masuk ke situ. Kemudian penghasilan 61% penghasilannya masih di bawah 10 juta per bulan. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa memang di bagian piramid yang paling bawah lah yang banyak menggunakan fintech. Artinya teknologi itu sangat membantu gitu. Nanti kita tinggal menghitung bagaimana ya, growth-nya itu meninggi apa tidak ya, membesar ya. Oke, berikutnya. Lokasi paling banyak tentu di kota besar ya, dan kemudian di daerah. Mudah-mudahan angka ini akan berubah sesudah nanti pemerataan digitalisasi infrastruktur lebih baik. Berikutnya. Nah, kalau keterwakilan perempuan di industri fintech ini masih kecil banget, masih 37% perempuannya, jadi masih kurang banyak gitu ya. Dan 61% perusahaan pekerjakan antara 26-50 tenaga kerja perempuan di semua jabatan. Dan ini udah meningkat sebenarnya dari 53% perusahaan di AMS. Ini ya annual member survey-nya Aftek ya. Kotanya ada 300 lebih. Nah, dari 2021. Jadi kita lihat sudah ada kenaikan. Nah, sekarang gimana ya caranya supaya lebih banyak perempuan gitu? Kita harus mulai dari hulu. Pertama, berapa sih perempuan yang masuk sekolah teknik? Kan ini banyaknya programmer ya, kalau ke sini ya, kalau sekarang lebih banyak programmer. Mungkin sekitar 60%, 70% tuh kalau namanya ngomongin fintech itu kebanyakan programmer. Saya nggak tahu ini rupiah cepat berapa banyak tuh. Nah kan, cuma satu kan. Nah pertanyaannya, karena milihnya cuma satu, apa karena memang nggak banyak perempuannya kan yang daftar ya? Betul, jadi kita harus balik lagi nih sekarang ke universitas. Mungkin kita bisa mendorong bahwa programmer itu nggak harus laki-laki, perempuan, bahkan bisa ngerjain di rumah. Kan dia sekarang kan udah flexible hours, jadi sebenarnya perempuan kerja di rumah nggak apa-apa gitu, jadi programmer gitu kan ya, kira-kira seperti itu barangkali bisa mendorong itu. Kemudian berikutnya, nah ini partisipasi juga relatif juga lebih banyak belakangan ya. Kemudian mas berikutnya, nanti di datanya bisa kita bagi gitu ya. Literasi dan partisipasi perempuan dalam inklusi keuangan ini kita lihat bahwa sebagai konsumen perempuan itu pelanggan yang setia.
Kemudian literasi perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Artinya kalau ada sesuatu yang baru, itu kalau perempuan tuh lebih nyariin gitu ya, ini apaan sih? Jadi mau coba untuk memahami itu lebih tinggi. Kalau laki-laki yang penting gampang gitu ya. Ini udah dibuktikan dari beberapa survei dan juga beberapa penelitian yang ada gitu. Nah, pemberdayaan perempuan kita ini ada di urutan ke-6 lumayan, ada banyak. 60% UMKM juga dikelola oleh perempuan. Oke, kemudian berikutnya Mas. Kalau kita lihat sekarang bahwa pasar konsumen perempuan sedang menjadi fokus dan dipandang sebagai faktor kunci dalam menarik pendanaan. Nanti mungkin detailnya tadi Bu Yasmin dan Bu Yolanda lebih tahu tuh nanti itu mengenai terutama dalam hal menjadikan konsumen ataupun kemudian investor ya, mengenai hal ini bagaimana perempuan menjadi investor dan juga menjadi konsumen. Jadi dan 28 responden survei memiliki strategi untuk menargetkan pengguna perempuan gitu. Nanti berapa banyak sih perempuan yang minjem uang di peer-to-peer lending? Nah, datanya nanti dari AFPI dan juga dari Rupiah Cepat. Demikian teman-teman, mungkin ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih banyak. Terima kasih. Berikan tepuk tangan meriah untuk Ibu Risma Alfiar selaku Wakil Bendahara dari Aftek.